khairul anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kejajar, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Kejajar serta karyawan SD Negeri Kejajar. Marilah pertama-tama tidak henti-hentinya kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan curahan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam acara diseminasi Bapak Triyono SD Negeri Kejajar pada hari Sabtu tanggal 17 Desember tahun 2022 tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Salam serta sholawat semoga tercurah pada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari yaumul qiyamah. Amin. Ibu bapak yang kami hormati, sebelum acara dimulai, izinkanlah kami membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kejajar, acara yang ketiga penyampaian modul 1.4 tentang aksi nyata menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Acara yang keempat sharing atau tanggapan dan tanya jawab. Acara yang kelima menutup. Ibu bapak yang kami hormati, marilah acara yang pertama kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara yang kedua sambutan Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kejajar kepada Bapak Thohirin SPD SD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wa sallam, Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu ba'da, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu guru karyawan SD Negeri Kejajar yang saya hormati, yang pertama tidak lupa kita ucapkan syukur kehadirat Allah Taala pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan diseminasi terkait dengan tugas calon guru penggerak Bapak Triyono SPD SD yang menyelesaikan untuk modul 1.4 budaya positif, yaitu dengan tema menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, yang tentunya kita perlu banyak belajar dan perlu saling sharing terkait dengan pemahaman ini, karena apa itu yang dimaksud dengan budaya positif nanti bisa kita pelajari, kita cari tahu dari apa yang dipaparkan dari Bapak Triyono. Yang selanjutnya kita juga perlu bersama-sama terkait dengan penyelesaian platform Merdeka Mengajar atau PMM yang memang secara nasional itu digaungkan dan untuk bisa diselesaikan, bukan sekedar hanya aplikasi belaka, tapi sebagai tempat belajar berkaitan pemahaman tentang kurikulum merdeka, yang di sana banyak sekali materi-materi baik dari profesional maupun pedagogi dan sebagainya, termasuk P5-nya bisa kita pelajari bersama. Karena alhamdulillah di SD Negeri Kejajar di daftar PNM itu ada 9 guru yang sudah memiliki akun belajar ID. Dari 9 itu sudah 9 sudah melihat video, sudah mengerjakan modul, sudah menyelesaikan topik, dan sudah sampai ke aksi nyata. Tapi kebanyakan yang sudah mengerjakan aksi nyata di sana ada perbaikan, disuruh memperbaiki aksi nyata, di mana kekurangan kita, di mana yang harus diperbaiki, sehingga nanti betul-betul untuk aksi nyata kita diakui dan bisa memperoleh sertifikat. Nah, ini
nanti kita belajar dari guru penggerak ini, kita sekaligus kita bisa bersama-sama terkait untuk upload ya aksi nyata yang benar seperti apa ya, sehingga nanti memang bukan hanya sekedar membuat PowerPoint ataupun video ataupun apa, tapi memang betul-betul kita tampil di depan, ada foto kita, ada keterlibatan, ada kolaborasi, sehingga mudah-mudahan nanti hari ini meskipun hanya sekedar foto, video dan sebagainya, kita bisa mengupload aksi nyata yang sebenarnya dan nanti bisa memperoleh sertifikat. Dan kelihatannya di Kecamatan Kejajar baru beberapa yang sudah memperoleh sertifikat, dan kita bisa muncul untuk bisa hidup ini. Nah, mari kita ikuti bersama sampai selesai nanti. Di tengah kesibukan ini kita manfaatkan waktu untuk bisa belajar bersama terkait dengan modul yang bertemakan budaya positif. Demikian sebagai sambutan dari kami, dan nanti menambah pengetahuan buat kita semuanya. Banyak salah dan kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga, penyampaian modul 1.4 tentang aksi nyata menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Triyono SPDSD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Murid dan yang lain, terima kasih kami kedatangan dari Ketua PGRI langsung yang menyaksikan atau kami akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Pada Bapak Ibu yang saya hormati, pertama adalah kita panjatkan rasa puja bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu walaupun dalam keadaan sesibuk apapun, tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang kita cadang-cadang sahabat di yaumul kiamat. Bapak Ibu yang saya hormati, saya di sini sedikit saja ilmu dari calon guru penggerak yang hari ini harus saya sampaikan, walaupun nanti mungkin Bapak Ibu sudah mempraktekkan budaya positif di sekolah, tapi kita saling sharing, saling mengingatkan apa sih yang disebut dengan budaya positif. Saya di sini tugas aksi nyata saya adalah menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, konsep utama modul budaya positif ini ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Nanti 7 ini kita akan pecah menjadi beberapa materi, nanti kita bahas satu persatu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Apa sih yang dimaksud dengan paradigma belajar? Kita masuk ke materinya. Nah, ini sekaligus saya memperkenalkan platform Canva. Ini ternyata Canva lebih mudah, lebih bagus daripada yang PP. Jadi karena otomatis akan menyimpan sendiri, kita akan ada gambarnya, juga ada animasinya. Pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran
yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, saya tanya, apa sih yang dimaksud dengan terdiferensiasi? Gimana? Berbeda. Ada lagi? Terdiferensiasi, berbeda. Boleh, itu memang benar-benar berbeda. Sehingga dari pembelajaran ini akan kembali ke apa? Ke mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita lihat. Nah ini, terdiferensiasi adalah sebuah metode pembelajaran yang banyak pilihan dalam prosesnya, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan. Contoh, dengan yang saya ajarkan kemarin di kelas 4 di IPA, yaitu tentang pembukuan. Saya gabungkan dengan pembuatan es goyang, sehingga anak tidak jenuh ya, cuma hanya ada di dalam kelas saja. Ini yang diharapkan dari profil pelajar Pancasila adalah bagaimana kita mengajar anak-anak ini tergerak membuat sesuatu. Ya, sesuatu itu akan terkenang sampai dia selesai dari sekolahan. Ini yang dimaksud dengan terdiferensiasi. Selanjutnya, disiplin positif. Yang kedua ini, dalam budaya kita, makna kata disiplin menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini biasanya kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan kata ketidaknyamanan. Anak-anak disiplin ya, pasti dia tidak nyaman. Karena apa? Ingin bebas. Contoh saja kita sendiri, mohon maaf, kita sendiri saja kalau disuruh absen, disuruh disiplin kan ada absen ini mereka mumet. Nah, ini ada kadang-kadang seperti itu. Jadi, sehingga apa? Yang diharapkan pembelajaran profil pelajar Pancasila, anak-anak ini disiplin dengan dirinya sendiri, dengan kemauan sendiri, tanpa ada paksaan. Terus sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Menurut Bapak Ibu, universal apa? Kebajikan universal. Tunggal, luas. Intrinsik dalam. Ekstrinsik luas juga. Universal, intrinsik, ekstrinsik. Nah, kita disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Maksudnya bagaimana? Anak disiplin itu bukan karena ditakut-takuti. Kamu harus disiplin. Kamu menyapu itu, saya kasih uang. Contohnya itu. Nah, ini ternyata apa? Selama saya membimbing di depan itu bukannya kurang tepat. Ya, memang kurang tepat. Kenapa? Anak-anak siapa yang hafal undang-undang saya kasih bonus 50.000. Ini ternyata salah kita. Ini ternyata tidak membangun karakter anak. Sehingga apa? Anak itu disiplin memang benar-benar dari dalam dirinya sendiri. Bukan karena kita kasih hadiah, bukan karena ancaman ataupun karena hukuman. Ini yang disebut dengan disiplin. Kita lanjut. Nah, universal, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ini yang disebut dengan universal. Apa yang ingin dicapai? Yang pertama adalah keadilan. Tentunya kan anak-anak beradil di sekolahan, tidak dipilih dengan
lainnya. Yang kedua, tanggung jawab. Anak-anak di sekolah ini kita latih bertanggung jawab dengan sendirinya, bukan karena yang tadi, bukan karena hadiah ataupun karena hukuman. Kan kebanyakan sekarang, mohon maaf, saya sendiri kalau di kelas kadang saya kasih hadiah tapi yang harus disiplin. Ini ternyata kita salah. Yang ketiga, melatih kejujuran. Yang keempat, bersyukur, lurus, maksudnya lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan lain-lain. Kalau menurut Bapak Ibu, contoh integritas itu untuk anak-anak bagaimana? Contohnya, anak-anak harus punya sikap integritas. Pak Kumari, Pak Sukir, yang tanggung jawab yang penuh, tanggung jawab yang penuh. Ini harus punya integritas. Jadi apa? Dari sifat ini yang diharapkan dari profil pelajar Pancasila, mereka adalah mau melakukan hal-hal universal dengan kemauan diri sendiri, bukan karena iming-iming. Nah, sedangkan motivasi intrinsik, pendorong kerja yang menyebabkan orang berpartisipasi berdasarkan suatu dorongan dari dalam diri. Ini motivasi intrinsik. Oh, Nyong, saya mau nyapu bukan karena disuruh, tapi saya melihat biar bersih. Oh, itu ada sampah, saya ambil. Berarti dari dirinya sendiri, bukan karena Mas minta tolong itu sapu, Mbak minta tolong itu sapu. Itu tidak seperti itu. Tapi kita memberikan acuan ke anak-anak bahwa di situ ada kotor, dia mau bergerak sendiri tanpa disuruh. Nah, yang disebut dengan motivasi intrinsik. Nah, ekstrinsik ini motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya perangsang dari luar. Contohnya tadi, Mbak saya kasih permen tapi itu disapu. Mbak saya kasih bonus 5.000 tapi minta tolong itu dibersihkan. Ini tidak seperti itu. Nah, yang diharapkan profil pelajar Pancasila adalah bagaimana anak itu mau bergerak dari dalam dirinya sendiri. Sudah jelas. Jelas. Ini yang penting tidak ada rangsangan dari luar. Ya. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak saya yakin ingin bertahan hidup. Terus yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Mereka ingin diterima sebagai siswa dan sebagai teman. Yang ketiga, penguasaan. Mereka ingin jadi penguasa, contoh ketua kelas. Ya kan, ini juga penguasaan. Kepingin menyiapkan pada waktu masuk kelas atau menyiapkan pulang sekolah, ini juga penguasaan. Kebebasan, mereka ingin bebas. Tapi yang dimaksud bebas di sini, kita memberikan kebebasan, tapi kita tetap mengawasi. Kita menuntun dan mendampingi. Contoh, mereka ingin bermain pingpong seumpama. Ya silakan, berikan kebebasan. Tapi kita tetap dampingi. Caranya bagaimana seperti ini, alatnya seperti ini, kita tunjukkan. Karena sebagai guru dalam profil pelajar Pancasila ini dituntut untuk menuntun dan mengarahkan. Ini. Terus yang kelima, sebagai kesenangan. Nah, kenapa kok saya di hari Jumat tanya anak-anak datang ke sekolah senang tidak? Senang. Nah, ini tujuannya apa? Untuk membangun mereka datang ke sekolahan. Tujuannya biar mereka senang. Senang dengan siapa? Dengan gurunya, dengan pelajarannya. Ini contohnya, kita tampilkan videonya. Ini
5 kebutuhan dasar manusia. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila memang mereka kebanjiran?
sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai dengan mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka
sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Dari video tadi pertanyaan kita, apakah kita pernah melakukan hal tersebut, Bapak Ibu? Bagaimana Bapak Ibu? Pernah ya? Pernah, tapi belum kompleks. Ya, kita pernah melakukan hal semacam ini, tapi dasarnya belum sepenuhnya kita kerjakan. Nah, ini kebutuhan dasar tadi yang sudah kita simak, mudah-mudahan setelah kita melihat gambaran tadi bisa melaksanakan dengan minimal dengan anak-anak kita, terutama kelas kita sendiri. Ini bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Dari sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Belum kita lanjutkan. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Contoh, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini biasanya murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Ini karena apa? Dia tidak melakukan rasa disiplin karena ingin biar tidak dihukum. Ini yang disebut dengan ekstrinsik. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini yang kedua. Ini anak biasanya kalau ingin disiplin, kadang juga ingin mendapat pujian atau imbalan. Ini juga motivasi ekstrinsik. Nah, yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Yang diharapkan profil pelajar Pancasila, anak disiplin diri karena mempunyai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, bukan dari orang lain. Sehingga insya Allah kalau mempunyai nilai-nilai seperti ini, tanpa disuruh pun ada siapa mereka akan mengambil. Ini contohnya seperti itu. Nah, ini disebut dengan motivasi intrinsik. Bapak Ibu yang saya hormati, kayaknya kok tegang sekali. Kita jalan dulu ya. Kita jalan dulu. Oh, biar santai. Nanti ada yel-yel guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke, kalau saya bilang guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Coba ayo. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Ini, kita menggerakkan semuanya. Ini, terima kasih. Kayaknya ototnya tegang sekali. Nah, selanjutnya konsep disiplin dengan identitas gagal. Kenapa ada identitas gagal? Ini yang pertama hukuman. Ini kalau hukuman ini sifatnya
menyakitkan ke anak, ya kan? Jadi anak kan akan terasa sakit kalau dihukum. Terus tidak nyaman, dia akan tidak nyaman di kelas karena takut dihukum. Yang ketiga, murid takut. Yang keempat, memaksa. Ini bersifatnya memaksa. Yang keempat, murid menyembunyikan kesalahan. Yang kelima, murid menjadi rendah diri. Ini kalau kita menghukum siswa. Kalau penghargaan, ini juga tidak efektif. Yang kedua, merusak hubungan atau sifat diri. Yang ketiga, mematikan kreativitas anak. Kalau kita memberikan penghargaan, bukannya salah tapi kurang tepat. Yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Ini ternyata kita kurang tepat juga. Karena apa? Nanti yang tidak mendapat ranking biasanya di belakang itu akan mengatakan, saya kok gak dapat ranking, apa saya tidak pintar ya? Nah ini ternyata kita penghargaan ini kurang tepat. Jadi kalau kita berikan ke siswanya. Terus merampas hak menghargai dirinya. Nah contoh, wah saya kok gak dapat ranking yo, apa saya bodoh banget? Karena ada anak seperti itu kan, yang di belakang-belakang, walaupun tidak berani mengatakan di depan, tapi ada yang seperti itu. Ini juga identitas gagal. Hukuman penghargaan ini identitas gagal. Nah, selanjutnya identitas sukses. Ini konsekuensi. Yang pertama, penguatan jangka pendek. Ini konsekuensi. Konsekuensinya jangka pendek. Yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Kita terus monitoring terus ke siswanya. Yang ketiga, stimulus atau respon. Yang keempat, murid menghormati peraturan, tapi karena takut dihukum atau ingin mendapatkan hadiah. Ini juga identitas yang kurang tepat atau sukses. Yang keempat, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ini kita juga terlalu banyak waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, yang diharapkan adalah masuk ke restitusi. Apa sih restitusi? Nanti kita bahas. Ciri-cirinya apa? Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Ini yang ingin kita canangkan di profil pelajar Pancasila. Yang keempat, teori kontrol. Dirinya memegang kontrol. Oh, saya mematahkan roket angin. Oh, saya bertanggung jawab. Tanpa disuruh untuk bertanggung jawab, dia berani bertanggung jawab. Murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah, sehingga dalam sistem restitusi ini, dia setelah melakukan kesalahan berani bertanggung jawab, berani meminta maaf, kembali ke kelompoknya lagi dengan rasa percaya diri, tidak minder. Ini. Nah, menurut Bapak Ibu restitusi apa? Restitusi. Nah, kita lihat restitusi. Nah, kita masuk konsep disiplin restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi walaupun sudah melakukan kesalahan, dia berani bertanggung jawab, meminta maaf, kembali ke kelompoknya, tidak merasa minder lagi. Contoh, banget, saya takut banget aja memecahkan itu, saya mematahkan itu. Tapi dia jangan bangga. Saya tadi mematahkan itu sudah bertanggung jawab dan meminta maaf. Ini yang disebut dengan restitusi. Ini dikatakan pesan 2004. Nah, ciri-cirinya bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri.
Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang enam, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Karakternya anak itu bagaimana? Bukan tindakannya, tapi karakternya. Dan menguatkan pada fokus pada solusinya. Solusinya bagaimana? Kamu setelah mematahkan ini, solusinya bagaimana? Ini restitusi dan ciri-ciri restitusi. Nah, contoh, saya punya kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Ini kasus di kelas saya, kemarin ada yang tidak mengerjakan PR. Kalau saya menghukum, hukuman, ini biasanya guru-guru juga menghukum siswa tersebut dengan hormat bendera selama 10 menit. Pernah ya? Pernah. Ini pernah. Terus yang kedua, guru marah dan murid menjadi takut. Kamu itu tidak mengerjakan PR. Kenapa? Nah, murid menjadi takut, ini disebut dengan hukuman. Yang kedua, konsekuensi. Ini guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Pernah ini Bapak-Ibu? Pernah ya? Pernah. Tidak pernah lah. Karena tidak pernah. Karena ini juga konsekuensi. Yang kedua, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Siswa ini menghormati guru karena takut dengan peraturan. Mengerjakan PR, mengerjakan tugas karena takut dengan peraturan. Nah, kita diharapkan dengan sistem restitusi, yaitu guru menanyakan keyakinan kelas atau gurunya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Yang kedua, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, restitusi itu mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama menjadi penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah ke anak. Yang ketiga, kita menjadi teman atau menjadi pemantau. Yang terakhir, manajer. Yang diharapkan dalam 5 posisi kontrol restitusi adalah menjadi seorang manajer. Guru itu harus bisa menjadi manajer, jangan menjadi pemantau, jangan menjadi teman, jangan membuat rasa bersalah atau menjadi penghukum. Tetapi kita dituntut menjadi seorang manajer. Mohon maaf, kenapa? Kalau sebagai teman, kadang anak menjadi sedikit sembrono, ya kan? Sedikit sembrono. Terus adanya panjenengan sebagai pemantau saja, lihat saja, nggak memberikan solusi. Nih, nah kalau manajer kita diharapkan memberikan solusi. Nah, kita lihat video 5 posisi kontrol restitusi. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut,
Mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini apa Bapak Ibu? Penghukum. Oke, ini sebagai penghukum. Pernah melakukan? Buat tidak pernah. Sekarang yang kedua. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Sekarang posisi pembuat merasa bersalah. Naren, Selamat Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Gak Ya, apa-apa, Bu. Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan puas lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Ini sebagai membuat merasa bersalah. Ini kadang kita tidak sadari mengatakan seperti itu ke anak. Dinggo, ya ini juga membuat merasa bersalah ke anak. Ini yang selanjutnya. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah, kalau kita menjadi posisi teman,
Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ini kita sebagai posisi pembantu akan monitor. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, kita terakhir posisi manajer. Padahal ini mau preskrip ya, Pak? Naren! Atas nomor sih. Oh, tengah bikin. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih? Bisa ada dikit. Maaf Bu, saya lupa. Tadi ada kata apa? Terdek. Mungkin ada gini tinggal ya, Pak. 7, sekarang sudah jam 7.20. Oke. Jadi sekarang bagaimana nih? Nah, ini. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Biar berpikir tinggi. Selanjutnya. Maaf Bu, saya lupa salam bareng saya semalam. Baiklah, menurut kamu, Terus, baiklah menurut kamu keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormat? Nah, yang ketiga, meyakini keyakinan yang telah disepakati. Tersebut, Iya Bu, saya meyakininya. apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alamat saya Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak?
Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, dari kegiatan ini yang diharapkan adalah kita sebagai seorang manajer itu bisa memberikan solusi terhadap anak-anak kita. Selanjutnya, contoh kalau saya menjadi seorang penghukum, pasti ada kata-kata yang keras. Ganti alat peraga sesuai aslinya. Ini susahnya menjadi penghukum. Kalau membuat rasa bersalah, contoh berapa kali Pak Guru memberitahu kamu, Pak Guru kecewa sama kamu. Ini kalau membuat bersalah. Kita sebagai teman, ayolah yang tertib, buat Pak Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Ini sebagai seorang pemantau. Kalau kita sebagai teman, kalau pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, seandainya seorang manajer, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Kan berbeda. Penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau ataupun manajer. Nah, sehingga dari 5 posisi kontrol ini kita diharapkan dalam profil pelajaran Pancasila guru sebagai seorang manajer. Kita lanjut, yaitu keyakinan kelas. Saya lihat kemarin di sini ada kesepakatan kelas. Ada ya? Ada. Nah, kenapa kita harus menggunakan keyakinan kelas? Boleh menggunakan kesepakatan kelas boleh, tetapi yang dianjurkan adalah menggunakan keyakinan kelas. Kesepakatan bukannya salah, tapi kurang tepat. Kalau kesepakatan, Bapak Ibu sepakat ya, sepakat. Tapi kalau keyakinan kelas, dia timbul dari dirinya sendiri. Jadi, contoh, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Seandainya mereka yakin kalau menggunakan helm, menggunakan masker dan mencuci tangan itu memberikan kesehatan, mereka akan melakukan sendiri tanpa ada peraturan. Contoh, kita memakai helm karena takut peraturan. Kita menutup pakai masker karena takut peraturan. Kita tidak yakin bahwa itu akan membuat kita selamat ataupun sehat. Nah, yang kita terapkan ke anak, bagaimana mereka melakukan sesuatu dengan keyakinan. Selanjutnya, nah, dalam proses pembuatan keyakinan ini, contoh guru bersama siswa berdiskusi tentang peraturan apa saja yang akan kita laksanakan di dalam kelas atau keyakinan kelas. Yang kedua, menyusun peraturan menjadi keyakinan. Yang ketiga, menempelkan keyakinan di kelas. Tempelkan sesuai dengan apa yang ditulis anak-anak.
sini. Nah itu contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas 4 saya. Ini kita kesimpulkan, yaitu disiplin waktu. Yang kedua, belajar dengan antusias, semangat, dan percaya diri. Kita bisa pisahkan. Yang paling pas untuk kita berapa? Yang ketiga, saling menjaga kebersihan dan keindahan. Yang keempat, saling membantu dan bekerja sama. Yang kelima, menghargai guru atau teman yang sedang berbicara. Yang keenam, selalu menerapkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Yang ketujuh, belajar menghormati sesama. Yang kedelapan, gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Nah, dalam gemar membaca, menulis, dan budaya literasi, ini saya harapkan perpustakaan kita gerakkan lagi. Kalau perpustakaan belum bisa bergerak, kita pinjam buku, ambil dibawa ke kelas. Kita pinjam untuk literasi anak, agar apa? Agar anak ini berbudaya menulis dan berbudaya literasi. Karena mohon maaf, kelas saya saja ada beberapa anak yang membacanya masih kurang. Sehingga dalam hal ini kita kerjasama dengan perpustakaan ataupun guru yang lainnya, itu tidak masalah. Selanjutnya, nah bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, sedikit saja agar lebih mudah diingat. 5, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Yang keenam, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan. Kalau saya melibatkan Bapak Ibu semuanya contoh seperti ini, tidak masalah, kita membuat peraturan kelas. Terus ya, yang terakhir, segitiga restitusi. Ini contoh pertanyaan menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Yang kedua, validasi tidak ada yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah
cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Terus yang terakhir menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini segitiga restitusi. Nah, contoh penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, kita masuk ke ujung diseminasi. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Inilah yang dicanangkan dalam profil pelajar Pancasila yang dicanangkan dalam standar nasional pendidikan. Ya, demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Mudah-mudahan materi saya ini bermanfaat untuk saya pribadi dan panjenengan semuanya. Tambahan untuk materinya adalah sesuai dengan kita menyebarkan budaya positif yang ada di sekolah. Kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk refleksi hari ini nanti saya minta tanggapan dari Pak Tony untuk memberikan refleksi dalam kegiatan di seminar ini. Mohon Pak Tony. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Pada Bapak Kepala SD Negeri Jajar yang saya hormati, Bapak Triyono selaku guru penggerak, juga yang saya hormati Bapak Ibu guru SD Negeri Jajar yang saya hormati pula. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini Bapak Triyono SPDSD telah melaksanakan designasi sebagai guru penggerak, dan di sini saya selaku cabang PGRI Jajar dan guru SD Negeri Jajar akan memberikan refleksi tentang pelaksanaan hari ini atau tentang designasi tersebut. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan waktu sehingga pada hari ini terlaksana designasi dan refleksi di SD Negeri Jajar. Nah, untuk refleksi hari ini dari saya, masalah pembelajaran terutama di kurikulum merdeka yang akan kita hadapi di masa-masa yang akan datang. Untuk
untuk tahap pertama kelas 1 dan kelas 4, tahap 2, kelas 2 dan kelas 5, dan terakhir nanti kelas 3 dan kelas 6. Andaikan kurikulum Merdeka sudah diterapkan beberapa tahun yang lalu, mungkin kita akan punya pemikiran yang beda juga tentang strategi kita untuk memberikan pembelajaran kepada anak didik kita agar anak-anak merasa nyaman, kemudian disiplin, percaya diri, sehingga dapat menemukan ide-ide yang positif tanpa ada tekanan dari guru dan dari teman-teman yang lain. Pada dasarnya saya memberikan penghargaan kepada teman-teman semuanya, khususnya Bapak Triyono yang telah pertama kali untuk Kecamatan Jajar bersama teman rekan yang lain menjadi guru penggerak. Saya mohon untuk teman-teman yang lain untuk menyusul sebagai guru penggerak, sehingga untuk SD Negeri Jajar nantinya banyak guru penggeraknya. Dan dari Bapak Menteri, Pak Nadiem, memang menekankan untuk para guru supaya menjadi guru penggerak, karena nanti linknya itu memang lewat guru penggerak. Dan kalau kepala sekolah juga kepala sekolah penggerak atau kepala sekolah pembelajar, ya Pak. Saya juga belum begitu paham masalah bahasa-bahasa yang baru. Kami ucapkan terima kasih, semoga sukses, dan mohon untuk dilanjutkan, tetap semangat. Salamnya bagaimana tadi Pak? Saya lupa. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Iya, coba kita bersama-sama untuk yel-yel guru penggerak. 1, 2, 3. Bergerak, tergerak, menggerak. Bergerak, menggerak. Ulangi, belum kurang. Guru penggerak. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Dan menggerak. Ibu Bapak yang kami hormati, sampailah pada acara penutup. Kami dalam mengantarkan acara tentu banyak kekurangan, kekhilaafannya. Kami mohon maaf ya setulus-tulusnya, dan marilah acara kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas perhatian kesempatannya.